Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Nah, bagaimana skripsi kalian? Kali ini kita akan belajar lagi seputar skripsi, cara membuat skripsi, khususnya tentang bab 1 skripsi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bagi kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh segera subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar skripsi dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian kan? Pada penulisan skripsi, biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini, tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dengan judulnya adalah Strategi Guru IPS dalam Membentuk Karakter Disiplin di Tengah Pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Di judul ini kita akan membahas seputar strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin itu seperti apa sih, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Terus objeknya atau sasaran penelitian yang dituju adalah siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Skripsi ini ditulis oleh Kak Adelia Rintan Wihenda pada tahun 2020. Kak Adelia ini lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Marik Ibrahim Malang. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di skripsi ini ada yang namanya A, latar belakang, lalu yang B ada fokus penelitian, lalu yang C tujuan penelitian, yang D manfaat penelitian, dan yang E originalitas penelitian. Mari kita kupas satu persatu. Yang A, latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Lalu selanjutnya yang B, yakni fokus penelitian. Fokus penelitian dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Fokus penelitian mengandung parameter-parameter yang akan dipakai dalam penelitian serta variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian yang C ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai fokus penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan. Kemudian yang D yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan luaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang E yakni originalitas penelitian. Original penelitian merupakan penelitian untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana masalah ini pernah ditulis oleh peneliti lain. Selanjutnya akan ditinjau apakah ada perbedaan dan persamaan sehingga ide yang ada dalam buku, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang lainnya dapat ditemukan. Maka dari itu, adanya originalitas penelitian ini dapat menghindari penulisan yang sama dari peneliti sebelumnya. Untuk bahan pertimbangan, maka penulis memaparkan hasil penelitian sebelumnya. Lalu yang pertama di latar belakang masalah sendiri, ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, yaitu 1. Menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan pada skripsi ini ada 4 pokok permasalahan ya. Yang pertama tentang strategi guru, lalu yang kedua ada disiplin, kemudian yang ketiga ada pandemi COVID-19, dan yang keempat ada pendidikan. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu. Yang pertama misalkan kita membahas yang luas dulu, yakni pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu sekarang seperti apa sih? Kemudian mengerucut ya ke strategi guru. Strategi guru dalam dunia pendidikan atau dalam mengajarkan pendidikan itu bagaimana? Lalu selanjutnya disiplin. Disiplin itu penting nggak dalam dunia pendidikan? Strategi guru dalam menciptakan kedisiplinan itu seperti apa? Lalu selanjutnya pandemi COVID-19, lebih mengerucut ya bagaimana sih pendidikan dan strategi guru dalam menciptakan kedisiplinan di era pandemi COVID ini. Seperti itu teman-teman.
Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok, tidak boleh ada dua ide pokok tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari dua ide pokok di dalamnya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai pendidikan di Indonesia dijabarkan hingga 2 paragraf, lalu tentang strategi gurunya dalam mencapai kedisiplinan siswa pada masa COVID itu 2 atau 3 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait pendidikan. Kita ambil kalimat seperti ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini menurut Nurholis tahun 2013. Lalu yang kedua misalkan terkait disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ini menurut Soemarmo tahun 1998. Lalu selanjutnya terkait pandemi COVID-19. Di sekolah MTSN Upakis ini di masa pandemi COVID-19 ini menggunakan pembelajaran secara daring. Nah, jadi selain kita menggunakan sumber, kita juga bisa menggunakan kata-kata kita sendiri ya teman-teman. Jadi begini, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan. Nah, sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2-3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3, banyak boleh, lebih sedikit jangan. Kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan yaitu tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa, itu meneliti tentang apa. Lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Nah, kalau di skripsi ini kan seputar pendidikan di masa pandemi COVID-19. Lalu poin kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada kedisiplinan siswa. Kemudian strategi seperti apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Dan poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update, referensi paling terbaru, kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2021, maka kalian bisa menggunakan referensi tahun 2020, 2019 sampai dengan 2016. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys. Sedangkan untuk buku-buku tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaharuan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru, jadi selalu up to date. Lalu, poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian, poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian.
Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku, sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi, stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa jadi tercek plagiarisme. Kemudian lanjut ke fokus penelitian. Di skripsi ini ada 3 fokus penelitian. Jadi seperti ini kata-katanya teman-teman. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk karakter disiplin siswa di kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang kedua, bagaimana strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS Pakis Malang. Lalu yang ketiga, apa saja faktor pendorong dari penghambat guru IPS dalam membentuk karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Kemudian terkait tujuan penelitian, karena tadi fokus penelitian ada 3, maka tujuan penelitian pada skripsi ini juga ada 3. Jadi seperti ini kata-katanya. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka tujuan peneliti yaitu 1. Untuk memahami bentuk-bentuk karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang kedua, untuk memahami strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang ketiga, untuk memahami faktor pendorong dan penghambat guru IPS dalam membentuk karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Lalu manfaat penelitian. Pada skripsi ini, manfaat penelitiannya yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini ada 2. Yang A, yakni memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam membina sikap disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa. Lalu yang B, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan teoritis dalam pembentukan karakter sikap disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa di sekolah, serta penelitian ini diharapkan mampu melahirkan teori baru yang dapat menjadi bahan acuan dan referensi. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang A, bagi madrasah supaya dapat menerapkan karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang B, bagi guru untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembentukan karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19 pada siswa di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang C, bagi siswa hasil penelitian diharapkan dapat membentuk sikap disiplin di tengah pandemi COVID-19 yang diterapkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang D, bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam pembentukan karakter disiplin di tengah pandemi COVID-19. Lalu, lanjut ke originalitas penelitian. Pada poin originalitas penelitian pada skripsi ini terkait strategi guru IPS dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa, dapat dibuat paragraf ataupun tabel agar mudah dipahami. Misalkan kalau kita buat pada tabel seperti berikut ini. Jadi tabelnya ada nomor, nama peneliti, judul dan tahun penelitian, lalu persamaan, lalu perbedaan dan originalitas penelitian. Misalkan 1, nama peneliti Aini Septia Nur, judulnya penerapan sikap sosial tanggung jawab pada mata pelajaran IPS terpadu 7 di MTSN Tumpang tahun 2015. Persamaannya menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya teorinya lebih menekankan ke sikap sosial tanggung jawab. Originalitas penelitiannya menekankan sikap disiplin pada siswa. Lalu misalkan nih contoh lain, penelitian oleh Aprilia Fauzia dengan judul Peran Guru IPS dalam meningkatkan moral siswa di kelas 7 di MTSN Turen tahun 2017. Persamaan menggunakan penelitian kualitatif, teori yang berkaitan dengan sikap disiplin siswa. Adapun perbedaannya dilakukan lebih mengutamakan pada peran guru IPS dalam meningkatkan moral siswa. Originalitas penelitiannya, strategi guru lebih menekankan dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa. Untuk yang ada di tabel ini terkait jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misal kalau kalian merasa 5 sudah cukup, bisa gunakan 5. Kalau menurut kalian 10 cukup, gunakan 10. Jadi sesuaikan kondisi kalian lah ya.
habis konsul dengan dosen pembimbing itu berapa jumlahnya itu, supaya tidak memberatkan seperti itu. Oke sobat ilmuwan muda, itu tadi adalah pembahasan bab 1 skripsi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bagi teman-teman yang masih kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama yaitu 1. Menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan pada skripsi ini ada 4 pokok permasalahan ya. Yang pertama tentang strategi guru, lalu yang kedua